Selama-lamanya kami milik-Mu ya Tuhan. Forever yours. Biar setiap kami boleh ingat itu terus. Dan kami tahu Tuhan memperhatikan dengan mata-Mu yang memandang kepada kami. Dari penghujung, dari awal tahun 2023 sampai saat ini. Dan bahkan mata-Mu akan mengawal kami terus sampai menyelesaikan tahun ini. Tuhan tuntun kami. Terima kasih untuk semester pertama yang sudah Tuhan izinkan kami selesaikan. Sekarang kami ada di semester kedua. Tuhan, biarlah semester kedua ini lebih baik dari semester pertama. Kami akan lihat progres. Kami akan lihat kami dibawa naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Berkati semuanya ya Tuhan. Tuntun anak-anak-Mu menerima warisan janji-janji Tuhan. Urapi semuanya ya Tuhan. Terima kasih pengurapan Roh Kudus turun di tempat ini. Menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit. Firman disampaikan, firman itu akan mengubah kami. Karena firman itu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami. Kami akan pulang nanti sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Shalom semuanya. Sukacita diberkati. Semuanya sehat-sehat. Amin. Baik, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah ada di semester kedua dari tahun 2023. Pimpinan Tuhan menuntun kita untuk terus jalan bulan demi bulan. Roh Kudus tidak biarin Anda dan saya jalan sendirian. Roh Kudus tuntun kita lewat pemimpin-pemimpin, lewat pesan-pesan, juga lewat saat teduh Anda masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi saya terus bertanya, apakah ini yang disebut Pentakosta ketiga? Karena kalau dengar ceritanya, hujan awal dan hujan akhir turun bersama-sama, harusnya manifestasinya akan sangat-sangat dahsyat. Penuaian besar-besaran akan terjadi, orang-orang akan diberkati, dan seluruh jemaat harusnya mengalami mujizat hari lepas hari. Bukan kadang-kadang, tapi tiap waktu Anda dan saya harusnya mengalami Tuhan. Nah kalau belum terjadi, apa yang jadi masalah? Saya berdoa terus dan saya lihat ada yang udah ngalami. Tapi ada juga yang belum, ini udah setengah tahun saudara. Ya. Nah saya rindu banget karena janji itu bukan buat 1-2 orang. Janji itu untuk semuanya. Katakan amin. Tuhan janjikan untuk kita semua. Nah jadi kalau gitu kita perlu cari tahu apa yang jadi masalah. Dan Tuhan banyak bicara karena saya juga gembala. Dan saya rindu supaya jemaat yang kami gembalakan ngalami apa yang Tuhan janjikan. Saudara, saya udah melayani di GBI Gatot Subroto di bawah Paniko dari tahun 93. Saya udah liatin semua yang Tuhan sampaikan pada pemimpin-pemimpin kita itu diuji dulu dan kemudian baru disampaikan. Dan segitu disampaikan itu jadi semuanya. Amin saudara. Jadi waktu kita tahu bahwa tahun ini tahun untuk bangkit, jadi pemenang gitu ya. Nah ini saya rindu nih. Biar tahun ini benar-benar jadi tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Ya, nah 6 bulan ini udah bangkit belum? 6 bulan ini udah jadi pemenang belum? Gitu ya. Nah gak usah ngangkat tangan lah ya gitu ya. Coba nanti evaluasi masing-masing semua sendiri-sendiri. Saya rindu banget. Saya rindu dan kemudian berdoa Tuhan banyak bicara. Dan Tuhan bilang begini, coba cek, lihat ini. Lalu Tuhan kasih ayat. Nah ayat ini saya mau khotbahin sampein kepada Bapak Ibu semua. Yuk lihat sama-sama ya. Roma 8, 14 sampai 17. Mari buka Alkitabnya, kalau nggak bawa Alkitabnya lihat screen di depannya. Roma 8, 14 sampai 17, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Anak Allah hidup dari janji Bapaknya.
Kalau setuju sama saya nanti bilang amin ya. Janji pemulihan, janji kesembuhan, janji pembelaan, janji perlindungan, janji penyertaan, dan janji-janji yang lain. Nah, dari mana Anda dapat? Dari baca Alkitab. Jadi sangat rugi buat orang yang malas baca Alkitab. Anda nggak ingat Anda dapat apa. Itu kayak kamu udah dikasih tapi kamu nggak tahu bahwa kamu udah dikasih. Saudara dikasih Tuhan. Makanya baca ya Alkitab itu biar kita semua bisa dapat yang dijanjikan oleh Bapa kita. Berapa banyak di sini anak-anak Bapa di surga? Haleluya. Oh, haleluya. Banyak ya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua adalah anak Allah. Nah, saya mau ajak lihat satu ayat lagi ya, Yohanes 1 ayat 12. Yuk lihat sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberi Yesus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Yesus. Saudara kasih Tuhan. Nah, ini dua ayat yang kelihatannya agak beda. Coba lihat ya baik-baik. Yang satu bilang, kalau engkau percaya, terima dia sebagai Tuhan, kamu jadi anak Allah. Bahkan kamu diberi kuasa untuk jadi anak Allah. Roma 8 yang tadi pertama kita baca bilang, kamu harus hidup dipimpin Roh Allah. Tiap hari harus memastikan keputusanmu dipimpin sama Tuhan. Baru jadi anak Allah. Ini dua ayat yang berbeda. Lebih gampang mana? Tinggal percaya terus jadi anak Allah. Satu lagi, engkau harus menunjukkan bahwa engkau hidup taat dalam pimpinan Roh, baru jadi anak-anak. Gampangan yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Gampangan tinggal percaya atau yang kedua? Ayo jujur saudara. Yang percaya ya. Jadi yang benar yang mana dong kalau gitu? Kayaknya lebih enak percaya doang terus langsung dapat gitu. Ya dua-duanya benar, orang dua-duanya firman Tuhan. Ya. Dan Anda gak bisa pilih. Kenapa? Karena dua-duanya firman Tuhan. Ya. Dua-duanya firman Tuhan. Kita mesti terima dua-duanya. Nah, gimana biar tahu? Kita lihat isinya, selidiki sungguh-sungguh. Ya. Anak Allah di dalam Yohanes 1 ayat 12. Ya, lihat yang kanan ya. Anak Allah yang dari Yohanes 1 ayat 12. Itu diambil dari kata teknon. Dalam bahasa Yunani, anak itu ada 5 atau 6. Ada 5 atau 6 kata yang kalau diterjemahkan ke Indonesia cuma satu, anak. Jadi artinya sebenarnya dia mengklasifikasi anak-anak itu ya saudara. Teknon adalah salah satunya. Apa itu teknon? Baby. Anaknya Tuhan yang baby. Maka engkau, kalau kau percaya maka engkau jadi babynya Tuhan. Kalau untuk jadi babynya Tuhan, gak butuh yang lain-lain. Cukup percaya engkau jadi babynya Tuhan. Tapi yang namanya baby cuma terima hak baby. Ya. Hak bayi. Bayi dapat perlindungan gak? Dapat. Ya. Bayi dapat penyediaan gak? Dapat lah, papa mamanya akan tanggung jawab untuk kasih makan sama babynya. Baby dapat pakaian, baby dapat kasih sayang gak saudara? Dapat. Ya. Dapat. Tapi apakah ada papa mama punya toko, terus jaga toko sama bayinya. Nah nanti tolong titip ya jam 2 sampai jam 5 kamu yang jaga. Ada? Nggak ada. Padahal anak loh. Kenapa nggak dikasih? Karena belum waktunya. Betul ya? Karena belum waktunya. Tunggu, kalau masih baby belum. Ya, nggak ada. Baby dapat warisan, nggak ada. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau cuma percaya saja itu baru yang awal. Tuhan gak mau kita cuma terima bagian yang hanya segitu. Tuhan mau mempercayakan engkau sesuatu yang lebih besar lagi. Yang setuju sama saya katakan amin. Masalahnya kepercayaan besar butuh tanggung jawab besar. Dan itu sebabnya engkau harus bertumbuh dari baby menjadi huios. Huios adalah kata kedua yang dipakai di Roma 8 yang kita baca pertama tadi.
Anak dewasa. Anak dewasa. Dan dari mana ukurannya dewasa atau enggak? Kalau kita manusia jasmani, dari umur kali, dari sekolah kali. Kalau di hadapan Tuhan, manusia roh. Apa yang diukur? Saudara yang dikasih Tuhan, ketaatanmu, kehidupanmu yang dipimpin oleh Roh Kudus. Seberapa besar presentasi kehidupan kita, mayoritasnya mana? Dipimpin diri sendiri atau dipimpin Tuhan? Itu ukurannya. Waktu saya ngerti ini, saya bilang begini, Tuhan luar biasa. Tuhan tuh memang bukan Tuhan yang tukang maksa. Ya, kalau kamu dimasukin roh jahat akan paksa kamu. Makanya kita bilang kesurupan dia. Dia gak bisa kendalikan dirinya lagi dan sebagainya. Tapi kalau Roh Kudus masuk, Roh Kudus roh yang lembut, saudara. He is a gentle spirit. Waktu dia masuk dalam diri kita, lembut dia. Dia ngajarin pelan-pelan. Dia gak paksa kita. Dia pengen kita taat. Dia pengen kita benar. Dia pengen kita berubah. Tapi dia gak paksa. Tergantung Anda mau gak kerjasama untuk dipakai sama Tuhan. Itulah jawabannya. Kenapa sebagian udah ngalami semester pertama, sebagian belum mengalami. Karena tergantung sekarang dari Anda. Dari Tuhan sih sudah dari kemarin dicurahkan rohnya. Tapi bagian kita nih, mau gak dipimpin Tuhan? Ya. Mau gak dipimpin Tuhan? Kebanyakan orang begitu bilang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terus kemudian hidupnya mulai diatur. Harus begini, harus begini. Gak nyaman dia. Nah kenapa gak nyaman? Ya memang gak nyaman rasanya. Karena dagingmu dan roh itu pasti bertentangan. Tapi ingat ini Roh Kudus loh. Bukan roh jahat. Makanya di ayat 15. Lihat poin pertama. Yuk ibadah pertama, tadi saya cuma bahas poin pertama, ibadah kedua cuma bahas poin kedua. Kayaknya ibadah ketiga boleh ya, saya bahas poin 1 dan 3 ya. Saudara yuk kita lihat poin 1 ya saudara yang dikasih Tuhan, ayat 15-nya bilang begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut. Tapi kamu menerima roh yang jadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita justru jadi berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara ayat 15 mau bilang gini, pimpinan roh bukan paksaan. Jangan takut ngikutin pimpinan Tuhan. Pimpinan itu justru adalah bukti engkau beda dengan orang yang di luar sana. Bahwa kamu anaknya. Katakan amin. Ikutin dia. Tapi kalau kamu gak izinkan dia mimpin, kamu gak akan bisa dipimpin. Karena Tuhan gak akan maksa. Galatia 5 ayat 18 bilang, baca sama-sama ya, Galatia 5 ayat 18, 1, 2, 3. Akan tetapi jikalau kamu apa? Memberi dirimu dipimpin roh Allah, maka kamu tidak hidup di bawah. Ayat ini kalau Anda baca ayat sebelumnya lagi bicara soal orang-orang yang hidup dipimpin sama daging. Perbuatan daging telah nyata. Gini. Lalu kemudian ayat 18 dibahas nih. Ayat 14 dan 18 bahas. Dibilang gini, tapi kalau kamu memberi diri dipimpin roh Allah. Lanjutannya ayat 20, 21, 23 bicara apa? Buah roh. Waktu kau dipimpin roh Allah, engkau bisa berbuah roh. Ada kasih, sabaran, kemurahan. Tiba-tiba kau bisa lakukan itu. Kenapa? Karena kau dipimpin sama roh, penguasaan diri. Wah, saudara dikasih Tuhan. Jadi memang kerjasama. Anda dan saya mesti bilang, ya Tuhan, this is me. Bener gak tuh lagu yang kita nyanyiin tadi? I am yours, forever yours. Bener gak? Jangan-jangan no, you still yours. Ya, I am mine. Aku milikku. Padahal harusnya kita udah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kita harusnya bukan milik kita lagi. Kita harusnya milik Tuhan. Katakan amin. Tapi kan sekali lagi Tuhan gak maksa. Anda yang mesti serahin diri. Aduh, that's a wonderful love of Christ.
Dia maunya kita nyerahin. Ya gak? Cinta kan gak bisa dipaksa ya. Ya, cinta gak bisa dipaksa. Mesti benar-benar gitu. Saudara dikasih Tuhan, itu pilihan jadi. Mau gak dipimpin atau gak mau dipimpin. Itu pilihan. Ini banyak anak muda ya. Sekalian ya, saya cerita sedikit. Mau dengar cerita tentang milih jodoh? Ya, ada 2 anak Tuhan. Dua-duanya karunianya luar biasa dalam penginjilan. Ini kejadian beneran tahun 80-an di salah satu GBI, di salah satu gereja. Ya, dua-duanya anak muda. Ya, yang satu, yang pria pertama, pendek, hitam, hidup lagi. Ya dua-duanya punya motor, udah lumayan. Tahun 80-an punya motor hebat loh. Ya. Nah, saudara, yang satu lagi orang Manado, putih, tinggi, kayak opa Korea gitu. Keren, oke? Nah di gereja ada satu cewek cakep. Ya, pendoa syafaat. Ini kembangnya GBI itu tuh. Ya, kalau ada desa kembang desa, ini kembang GBI kali ya. Ya, ini pokoknya semua suka nih. Nah 2 ini ngincer. Dan ini 2 senior, paling senior di antara anak-anak youth itu. Pokoknya ini wah, tapi dua-duanya anak Tuhan, kan bingung kan. Kalau satu bukan anak Tuhan, satu anak Tuhan jelas milihnya gampang ya kan. Ini dua-duanya anak Tuhan saudara. Dua-duanya karunianya luar biasa dalam penginjilan juga, rajin bawa jiwa dan sebagainya. Jadi gimana dong, bingung kan. Nah yang cewek ini pendoa syafaat. Jadi dia doa, betul ya. Dia doa, Tuhan tuntun aku Tuhan. Wah udah 11.52, cukup gak ceritanya nih. Ya. Nah lalu kemudian dia cerita nih. Ya, dia cerita sama Tuhan. Tuhan gimana? Nah Tuhan ngomong. Tahu gak Tuhan ngomong gimana? Tuhan bilang gini, pilih yang hitam. Pilih yang hitam. Ya. Pilih yang hitam. Wah dia bilang udah hitam pendek lagi Tuhan katanya. Jangan dong katanya. Jadi gini dia nanya Tuhan. Tapi sebenarnya dia udah milih. Dia maunya Tuhan bilang iya gitu kan. Banyak gak di sini kayak gitu? Kamu udah punya keputusan. Tapi kamu nanya Tuhan. Ngapain nanya? Ya. Kalau kamu datang kepada Raja segala raja. Orang penting bukan? Jangan sembarangan. Ngapain Anda menunggu tahta kudus itu bersabda hanya soal kecil dalam hidupmu. Tapi setelah dia jawab, kamu gak jawab, kamu gak ngikutin. Wow, ya sudahlah. Bapak itu ngerti anak-anaknya nih. Kadang-kadang memang harus ini. Makanya dari situ saya juga tahu ya saudara. Jodoh itu bukan di tangan Tuhan. Di tanganmu. Ya, jadi jangan nyesel sama yang di sebelahmu. Ya itu pilihanmu. Setelah diberkati maju di altar, tumpang tangan, Tuhan tetapkan. Setelah jadi ketetapan, gak boleh lagi ganti-ganti. Jadi sebelum berkat itu turun, janur kuning berkibar, belum ketetapan. Ya, jadi yang belum doa benar-benar. Ini dia salah pilih. Dia pilih, ya udah ceritanya singkat. Ceritanya dia bilang kalau ini tinggi enak, kalau naik motor buat sandaran. Ya, kalau pendek pas sandaran. Ya udah terserah Tuhan gak maksa. Dia pilih yang itu saudara. Oke, saudara yang dikasih Tuhan. Yang ini ketemu juga. Akhirnya ada juga yang mau sama yang hitam itu tadi. Ya nikah juga. Dah nikah ini. Tahu? Saya kasih tahu yang hitam dulu ya. Yang hitam ini pelayanannya naik. Ternyata dia orang yang taat, dia orang yang tekun, dia orang takut Tuhan. Dia terus tumbuh. Di yayasan tempat dia melayani saudara. Dia menjadi salah satu tokoh Kristen di Indonesia. Pemimpin yayasan itu se-Indonesia. Keren banget. Ya.
Sampai pensiun, nah di tempat dia ada pensiunnya itu yayasan. Karena itu yayasan Amerika, maka mantan ketua yayasan pensiunnya di Amerika. Dengan uang pensiun dolar segala macam, sekarang sudah di sono. Ya. Oke? Mau tahu yang putih tadi? Itu orang gak taat, susah diatur, senengnya jalan sendiri, gak pernah mau tanggung jawab. Utang sana sini, jarang doa, suka nginjil, jarang doa. Apa akibatnya? Rumah tangganya berkembang. Si pendoa syafaat diberkati Tuhan gak? Berkati, posisinya di kantor naik-naik, dia salah satu pimpinan cabang di sebuah bank. Tapi gara-gara suaminya berhutang, harus pensiun dini. Uangnya buat bayar hutang suaminya. Saya mau tanya, yang salah Tuhan atau manusia? Tuhan udah ngomong belum pilih siapa? Yang salah kan dia. Apakah Tuhan gak berkati dia? Berkati. Tapi tiap orang harus tanggung jawab sama keputusannya sendiri. Katakan amin. Cari Tuhan, Roh Kudus sudah di dalammu, kau bisa bahasa roh. Tuhan ada dalam dirimu, kau sudah terima Yesus, Roh Kudus ada dalam dirimu. Libatkan dia dong untuk ambil keputusan. Dan ini butuh waktu, dari waktu ke waktu latih dirimu. Ayat 17 poin ketiga, yuk kita lihat langsung nomor 3. Ya. Ayat 17 bilang kan, dan jika kita anak maka kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji Allah, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Bersama-sama, jadi kita ngalami pembentukan sama kayak Yesus dibentuk, Anda juga harus ngalami pembentukan. Ayat sebelumnya bilang engkau yang dilatih olehnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu latihan. Oke, 1 Timotius 4, 7b sampai 8. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup yang ini, yang sekarang di bumi, maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu beribadah. Bahasa Inggrisnya bagus diterjemahkannya. Latihlah dirimu, train yourself godliness. Keserupaan dengan Allah. Latih. Jadi menjadi seperti Yesus itu gak otomatis. Perlu latihan. Jadi sabar, perlu latihan. Gimana caranya jadi sabar? Diketemuin sama orang-orang yang bikin gak sabar. Betul ya? Pertama yang level 1 dulu. Sampai kau lulus. Menghadapi orang yang rada aneh. Lulus, puji Tuhan. Nah, udah lulus level 1, sabar level 1. Tuhan bikin ketemu sama orang yang lebih aneh lagi. Ya, supaya lulus level 2. Terus latihan. Sampai sabarmu level Yesus. Katakan amin. Terus begitu, memberi. Oh iya, sama, memberi. Sekarang lagi suki, lagi happy. Gak apa-apa, Tuhan bilang nabur gampang. Coba level 2. Lagi mepet nabur. Ya, nanti level 3. Lagi kurang nabur. Ya, oke, nanti mulai masuk level berikutnya ya. Nabur 10 juta, coba gampang gak melepas 10 juta? Nanti berikutnya naik lagi, level 100 juta, nabur 100 juta. Gampang gak? Alah, nabur 100 juta. Kadang-kadang perpuluhan 10% aja susahnya Pak. Ya, begitu di YouTube ada yang ngomong-ngomong pembenaran. Gak apa-apa, gak usah perpuluhan. Oh ini yang benar, ini enak di kuping, bilang benar. Gini ya, saya mau kasih tahu. Kalau dagingmu gak suka, curiga, jangan-jangan benar. Karena firman sama daging pasti musuhan. Jadi kalau dagingmu gak suka, waktu kamu berhadapan sama ayat, udah bilang pasti ayat yang benar. Pasti ayat yang benar. Ya, latihan itu. Latihan, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Waduh, sampai jadi dewasa. Makanya banyak yang ngalami mujizat, saudara. Banyak yang ngalami mujizat. Kenapa? Orang-orang itu
adalah orang-orang yang mau diproses sama Tuhan, mau dibentuk, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau dengar orang kesaksian ya, jangan cuma tepuk tangan waktu dengar akhir kesaksiannya. Tanya sama yang bersaksi, berapa lama nunggunya? Itu yang gak boleh lupa. Tolong juga ya buat yang bersaksi, yang kasih kesaksian, jangan lupa cerita berapa lama kamu mengalaminya. Karena itu yang bagian paling penting justru. Bukan tepuk tangannya. Jalan sama Tuhan. Itu perjalanan yang indah. Perjalanan yang indah. Waktu engkau dipimpin, dilatih Tuhan dari waktu ke waktu. Engkau jadi manusia yang baru. Menjadi anak Allah. Itu konfirmasi. Baru benar anak Allah. Baru benar anak Allah. Ya. Baru benar anak Allah. Latihan. Latihan. Saya tutup dengan cerita lagi ya. Ya. Saya udah lama banyak sama Tuhan dipercaya 1 hal, 2 hal, 3 hal untuk pelayanan. Awal-awal berat ngalami, tapi kemudian Tuhan angkat lagi, Tuhan angkat lagi, Tuhan angkat lagi gitu ya. Akhir tahun yang lalu, CF, akhir tahun yang lalu, tiba-tiba saya bantuin Pak Paul untuk ngurusin satu masalah. Ternyata masalahnya tidak selesai. Masalahnya besar menurut beberapa hamba Tuhan, menurut saya. Ada yang bilang mungkin itu kecil. Tapi menurut saya itu nggak sembarangan. Karena itu masalah di tempat itu adalah peperangan spiritual. Ya. Karena di tempat yang sama itu berguguran hamba-hamba Tuhan. Jatuh sini, jatuh di situ, jatuh di sini. Dan saya udah lihat koleksinya. Berapa banyak yang jatuh. Saya gak mau saya jadi the next one. Ya. Saya perang, doa. Nah ini saya bilang this is another level. Berat, iya berat. Ya. Sampai satu saat bulan Desember dokter bilang kamu harus kateter udah. Tekanannya udah, darahnya naik segala macam. Saya darah rendah sudah. 108 normal buat saya. Kemarin saya 137, 140. Buat orang lain tuh normal, buat saya enggak. Jadi itu aneh. Ya. Nah dalam keadaan begitu Januari saya di tempat tidur di rumah sakit saudara. Dan kemudian akhirnya kita kateter. Semua orang doain, puji Tuhan lah, thank you. Gitu. Di meja operasi sembuh. Tuhan belum, jadi dokter baru masukin alat. Dokter scanning. Begitu dia lihat, dia bilang begini, mana penyakitnya? Ya. Gak ada, hilang saudara. Ya, mujizat tuh. Mujizat. Oh dahsyat. Dicabut lagi semua. Saya bilang, Tuhan makasih. Makasih, saya tahu Tuhan pimpin. Kan kita anaknya Tuhan kan. Kalau anak kan disayang. Betul ya? Disembuhin. Oh, senang, saya senang. Tapi saya tahu masalah masih ada. Gimana ya? Saya doa. Saya bilang, kalau boleh cawan ini lalu dariku Tuhan. Aku males ngurusin ginian. Udah capek. Kalau dulu umur 40-an baru dapat. Oke, semangat masih ada, kuat gitu ya. Sekarang udah 50-an. Walaupun kelihatan kayak 20-an. Tapi saya sudah 50-an saudara. Ya. Udah 50-an sudah ngurusin gini. Aduh capek rasanya. Tapi waktu itu saya bilang, gimana ya Tuhan. Nah, waktu saya lagi capek bener. Tiba-tiba Tuhan kasih lagu ya. Lagunya gini bunyinya. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Kayak Roh Kudus tuh ngomong gini. Mau enggak? Lakukan lagi yuk. Kali ini bukan buat siapa-siapa. Buat aku. Buat aku. Kamu gak lakukan buat pemimpin, buat jemaat. Enggak.
buat aku. I trust you. Ya. Yang saya paling dek itu waktu di ayat kedua itu. To lift my hand and say I love you. Roh Kudus bilang gini. So you can say that you love me. Karena cinta tanpa bukti bukan cinta. Cinta tanpa korban bukan cinta. Wah, saya nangis. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan, I am yours. Aku milikmu. Aku milikmu. Ya. So I can say I love you. Everything, you are everything to me. Yang aku mau lakukan, I just want to exalt your name, your holy name on high. Itu doang. Gak ada motivasi lain. Wah, itu beban. Masalah masih ada gak? Masih. Tapi bebannya hilang. Lega. Lega banget. Habis itu saya tahu saya lebih kuat. Saya lebih kuat. Ya, lebih kuat. Kadang badai gak diizinkan dibuat reda sama Tuhan. Tapi kalian yang dibuat sama Tuhan terbang lebih tinggi. Amin, saudara. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Saudara mau dipimpin sama Roh Allah. Anda akan dibawa dari waktu ke waktu, level demi level. Izinkan dia pimpin kamu. Rencana Tuhan gak jahat, enggak. Itu akan bawa pada hari depan yang penuh harapan. Izinkan Tuhan memimpin. Tanya, banyak nanya. Lihat, semester kedua ini akan beda. Karena kamu banyak nanya, banyak ngikutin tuntunan. Saudara lihat semester kedua ini akan penuh mujizat. Amin. Berapa banyak yang mau surrender sama Tuhan? I just want to praise you. Lift my hands and say I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. I just want to praise you. I just want to praise you. Lift my hands and say I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name. Oh, saudara sendiri, Anda sendiri yang katakan, I just want to. This is your church, God. All of them belongs to you. Kita beri tepuk tangan untuk Yesus. Yuk, yang mau dipimpin Roh Allah angkat tangannya. Penuhi sekali lagi Tuhan. Siang ini penuhi sekali lagi dengan Roh Kudus, penuhi sampai Roh itu yang mendominasi, bukan daging. Gak ada ruang buat daging mimpin. Biar Roh itu yang mendominasi kami. Kirani amata sanya kanana mata kanani amata kasakarana barana. Penuhi. Jadi huyos.
Jadi anak dewasa, dipimpin Roh Allah, dipimpin Roh Kudus. Tuhan memimpin keluar masukmu. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu. Tuhan memimpin engkau di pekerjaan, di studi, di keluarga, di pelayanan, dimanapun kehidupanmu, kakimu menginjak, engkau dipimpin Tuhan ada di sana. Dalam nama Yesus Tuhan kau pimpin mereka semester kedua ini. Janjimu akan kami tuai. Kami akan lihat kesembuhan. Kami akan lihat pertolongan. Kami akan lihat keuangan yang diberkati. Kami akan lihat omset yang naik. Kami akan lihat keluarga kami pulih. Kami akan lihat campur tangan Tuhan. Kami akan lihat mujizat terjadi. Kami akan lihat janji-janji Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami tahu kami sudah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Tuhan silakan duduk.